Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifai Hutasoid, NIM 180 30 10 20. Fakultas Ekonomi, mata kuliah Manajemen Perubahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa pembelajaran tatap muka pada dunia pendidikan belum diperbolehkan, dan nilai-nilai apa saja dan nilai-nilai perubahan apa yang di dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, mengapa pembelajaran tatap muka pada dunia pendidikan belum diperbolehkan? Yang jelas kita ketahui, di Indonesia pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring telah lama dilakukan, dimulai dari Maret 2020 hingga pada saat ini. Penyebab utama pembelajaran jarak jauh adalah merebaknya COVID-19 di negara Indonesia yang sampai saat ini belum dapat diatasi dan semakin hari semakin bertambah. Sempat dikabarkan Indonesia akan memulai pembelajaran tatap muka pada semester genap. Terkait sekolah tatap muka semester genap, Nadiem Makarim ataupun Kemendikbud membuat wacana sekolah tatap muka belum bisa dibuka kembali. Terkait sekolah tatap muka yang akan dibuka kembali Januari 2021, Makarim menyampaikan agar orang tua tidak perlu khawatir dalam hal ini. Pihak sekolah tidak bisa memaksa anak untuk masuk ke sekolah secara tatap muka. Bagi orang tua yang tidak nyaman anaknya masuk ke sekolah tatap muka, siswa dapat melanjutkan belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama ataupun SKB tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. SKB yang termasuk dibuka kembali sekolah tatap muka ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Surat yang ditandatangani sudah diumumkan pada Jumat 20 November 2020 di Jakarta. Nadiem menekankan keputusan membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah, jadi kuncinya ada pada orang tua. Kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Meski begitu, pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah yang mana diizinkan untuk dibuka kembali. Pemerintah daerah terdiri dari kecamatan hingga desa, bisa menilai sendiri mana daerah yang aman, dan juga sebagian masyarakat sangat sulit untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. 2. Kebijakan baru atas perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi. Kebijakan yang pertama yaitu pembatalan ujian nasional 2020. Perubahan dunia pendidikan di tengah COVID-19 juga turut dirasakan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan SMP, SMA, ataupun SMK di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Dalam laman resmi Kemendikbud ini dijelaskan bahwa syarat penentu kelulusan bagi peserta didik dalam masa penyebaran virus corona ini adalah dengan mengadakan ujian sekolah yang dilakukan secara online. Lalu kebijakan yang kedua yaitu sekolah online gratis lewat platform pendidikan. Guna menunjang proses belajar yang berkualitas bagi para peserta didik, Kemendikbud diketahui juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar pembelajaran bisa secara daring. Beberapa di antaranya yang sudah bergabung dalam program ini adalah Google Indonesia, Ruang Guru, Kelas Pintar, Microsoft, Genius, dan Sekolahmu. Yang ketiga, bantuan operasional sekolah atau BOS dan BOP
yang fleksibel. Selain sekolah gratis, Kemendikbud juga merilis kebijakan baru atas perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi corona, yakni fleksibilitas terhadap bantuan operasional sekolah atau BOS dan BOP. Kebijakan ini telah ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bila sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler untuk pembayaran langganan daya dan jasa, yang mana penggunanya tidak lagi dibatasi dari sisi presentasi. Begitupun dengan pembayaran honor atau guru honorer yang dianggap jauh lebih fleksibel dan tidak lagi dibatasi seperti sebelumnya, yakni maksimal 50%. Yang keempat yaitu adanya program sukarelawan tenaga medis. Perubahan dunia pendidikan lainnya yang dibuat oleh Kemendikbud adalah regulasi sumber daya untuk memerangi virus corona di Indonesia. Kebijakan ini dibuat dalam bentuk program sukarelawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan, yang mana telah terkumpul hingga lebih dari 15.000 relawan di berbagai penjuru dunia. Nanti relawan-relawan ini akan tugaskan untuk melakukan sederet program preventif dan promotif, yaitu lewat komunikasi maupun edukasi terhadap masyarakat terkait isu corona. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat dan semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan dan kita bisa kembali melakukan pendidikan tatap muka seperti semula. Terima kasih.